karena untuk laporan ini. Oke, baik. Jadi begitu harapan saya penjenengan ngoreksi sekitar 200 orang itu tadi untuk masing-masing. Kalau tugas penjenengan kan tentu dengan membaca saja insya Allah kan sudah bisa punya gambaran ya. Jadi itu yang kami harapkan sehingga besoknya ketika penjenengan menyampaikan hasil review bisa menyampaikan ke peserta dari jawaban peserta itu sebagian besar begini, tetapi yang seharusnya begini sehingga nanti yang lain sudah punya gambaran, oh jawabanku ini tiba sesuai dengan yang seharusnya, oh jawabanku tiba masih salah banget, berarti saya belum paham. Nah itu harapan saya dengan penjenengan mengulas tugas itu sehingga peserta yang tidak kita review pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa dirinya sendiri itu ternyata paham apa tidak terkait materi penjenengan. Itu harapan saya seperti itu. Kemudian terkait dengan nanti sertifikat ya. Jadi memang syarat ketentuan yang saya tentukan nanti mungkin penjenengan ada masukan monggo. Jadi syaratnya yang satu yang jelas harus registrasi. Ya. Jadi untuk peserta yang tidak registrasi tetapi ketika mereka nanti dapat link Zoom misalnya, cuma nanti saya tetap ingin menyampaikan ke teman-teman di grup. Saya tuh sebenarnya ingin memasukkan penjenengan semua di grupnya peserta. Tapi karena jumlah mereka sudah 1025, saya nambah satu orang pun nggak bisa. Kecuali ngusir peserta. Nah ini, saya yang repotkan itu, mengeluarkan itu siapa yang mau dikeluarkan, kan saya nggak bisa. Itu. Jadi nanti akan saya umumkan bagi yang tidak registrasi ini tidak bisa mendapatkan sertifikat walaupun nanti mereka hadir beberapa kali. Syarat pertama adalah registrasi. Yang kedua mengisi daftar hadir yang tentu di sana harus ada buktinya berupa screenshot ketika acara berlangsung. Jadi daftar hadir hanya dibagi pada saat acara berlangsung. Kalau kita mulai jam 1 sampai jam 4 ya berarti absennya paling enggak ya mulai setengah 2 sampai jam 4. Begitu jam 4 selesai acaranya ya kita tutup absennya. Ini harapannya adalah memang mereka yang benar-benar ikut yang mengisi daftar hadir. Kemudian yang ketiga mereka yang mengumpulkan tugas. Nah, karena masing-masing narasumber nanti memberi tugas, jadi ada 8 tugas, tentu kami berharap nanti akan kami siapkan Google Form pengumpulan tugas. Jadi siangnya kita bagikan Google Form daftar hadir, kemudian malam mungkin setelah maghrib baru saya share nanti Google Form pengumpulan tugas. Nanti akan kita batasi. Monggo nanti penjenengan kasih masukan dibatasi sampai jam berapa. Kalau sesuai jadwal tugas itu sampai jam 21 mereka kerjakan kalau sesuai jadwal. Apakah kita batasi sampai jam 10, 22 atau 23? Moga-moga gak keturun saya ini bagian untuk Google Form. Keturun ya sampai itu. Atau enggak apa-apa kita bilang sampai jam 11 misalnya. Tapi ya tetap besok isu baru ditutup. Jadi subuh-subuh nanti kita tutup. Itu untuk memotivasi supaya peserta malam itu juga mengumpulkan tugas. Kemudian yang keempat persyaratannya adalah nanti selain ini sudah cukup ya? Cukup ini saja. Nah, berapa persentase kehadiran dan pengumpulan tugas? Karena kehadiran itu kita 5 kali Zoom, saya hanya memberi toleransi 1 kali saja tidak hadir. Jadi mereka harus mengisi 4 kali daftar hadir. Tapi kalau untuk tugas ada 8 tugas yang dibagi. Kalau 80% berarti minimal mereka mengumpulkan 6 tugas minimal. Ya, ini konsep saya. Nanti saya minta masukan penjenengan semua terkait ini persyaratan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, itu. Mungkin ini dulu ya sebelum kita mau masuk ke materinya atau ke jadwal. Sementara terkait dengan jumlah peserta tadi saya minta tanggapannya atau masukannya saya batasi hanya 1000 saja. Nanti yang di WA Group bagaimana akan saya berikan pengumuman bagi yang tidak registrasi supaya keluar dari WA Group karena juga tidak akan mendapatkan sertifikat. Nanti rencana saya seperti itu supaya mereka keluar nanti bisa memasukkan penjenengan. Jadi kita batasi 1000. Bagaimana yang terlanjur dengan registrasi tetapi tidak masuk WA Group, nanti akan kita beri kesempatan, akan kita adakan lagi kegiatan diseminasi
penguatan moderasi beragama untuk angkatan 2, 3, dan seterusnya. Karena nanti insya Allah mulai tanggal 27 Mei ini akan ada lagi angkatan 5 dan SD kebetulan dapat kuota 21 orang. Jadi nanti tetap kami berharap penjenengan juga ikut berperan. Mungkin penjenengan bisa mengisi di jadwal kapan. Ketika saya buat jadwal mungkin bulan ini ada, penjenengan bisa nyumbang menjadi narasumber di jadwal apa. Ini harapan kami seperti itu. Jadi 1.000 orang tadi untuk peserta yang kita batasi, kemudian tadi untuk mendapatkan sertifikat syaratnya ada 3 tadi. Sudah registrasi, mengisi daftar hadir minimal 4 kali, dan kemudian mengumpulkan tugas minimal 6 tugas. Ini dulu Bapak Ibu, monggo penjenengan beri tanggapan dan masukan terkait 2 poin ini. Silahkan, siapa saja boleh tanpa saya tunjuk. Nampaknya kok anu gue. Assalamualaikum Bu Ida, mohon izin. Untuk Kenapa saya Pak? 27 Mei ini akan ada angkatan 5 dari SD 21 orang. Mohon izin Bu Ida. Untuk maksudnya yang dilibatkan tadi seperti apa? Enggak putus-putus. Maksudnya nanti ke depan kita akan adakan lagi diseminasi penguatan moderasi beragama. Narasumbernya tentu yang pertama kami prioritaskan penjenengan, nanti ditambah dengan teman-teman yang sekarang yang nanti tanggal 27 itu insya Allah akan ada pelatihan di Balai Diklat untuk angkatan 5 dan berapa itu. Yang jelas SD mendapat kuota 21 orang untuk mengikuti. Jadi nanti teman-teman yang akan berangkat pelatihan itu juga kita minta untuk melakukan diseminasi. Gitu. Jadi makanya untuk yang sekarang kita batasi hanya 1.000 saja. Gitu. Ngaten Pak Evan. Oke, langsung. Terkait kuota tadi, barangkali ada masukan, monggo. Apakah angkatan 5 nanti ke depannya itu tidak ada peserta dari SLB, Bu Ida? Oh banyak, jadi kemarin SD dan SLB, saya menghitung 21 itu SD dan SLB. Oh, betul. Yeah, ada beberapa kok, kemarin ada 3 atau berapa orang, saya lupa, tapi lebih dari 2. Yeah. Jadi untuk jumlah 1.000 ini tidak apa-apa ya, nanti penjenengan untuk koreksinya tadi ambillah satu kabupaten 5 ping 38 lah, 200 susuk titik. Tidak apa-apa ya? Oke, tidak apa-apa, Bu. Pak Asnawi gimana? Ada masukan? Siap, 200 yeah. Siap lah. Oke, aman. Yeah, baik. Kalau terkait dengan persyaratan 32 JP, apakah ada tambahan? Apa terlalu berat? Bu, berapa tadi Bu? Berapa tugas tadi? 6 ya? Tugasnya kan 8. Penjenengan semua masing-masing narasumber memberi tugas. Tapi nanti paling tidak mereka harus mengumpulkan 6. Okay. Kalau memang misalkan syarat minimal 80%, ya ini kemauan insya Allah cekap. Oke, baik. Jadi nanti terkait sertifikat tentu tim kami nanti akan melihat seberapa mereka mengumpulkan itu untuk daftar hadir dan tugas-tugasnya itu. Nah, cuma yang jelas kami butuh bantuan penjenengan terkait dengan review itu saja. Baik, kalau ini tidak ada yang sudah sepakat, tidak ada juga tambahan. Sekarang kita masuk ke acara ini tentang tugas yang akan penjenengan berikan. Kalau melihat di Google Form yang penjenengan isi, ini Pak Nur Zakun gak enek ya, yang enek Pak Evan. Pak Evan tugasnya membuat cerita kehidupan keberagaman di wilayahnya masing-masing, betul ya? Oke, Bu. Kemudian mereka bercerita pada sesi review.
Wong pira iki kok sing cerita? Karena batas waktunya adalah 30 menit per satu narasumber, maka saya harapkan 5 menit cukup, itu maksimal. Jadi seperti apa ya? Sampling aja. Sampel. Sampling ya. Ya, jenengan pilih dua sing ketoke ceritane api yang memang mengandung makna tentang itu. Nah, itu nanti penjenengan hubungi ya pagi sebelum, kan langsung siangnya kan itu reviewnya. Ya. Jadi pagi itu sudah jenengan hubungi supaya dia siap untuk tampil. Itu nggih, Pak Evan. Nggih. Ya, satu PA, satu P. Jadi 2 orang. Baik. Kemudian Bu Ananda Putri tugasnya adalah konsep moderasi beragama Kementerian Agama. Ini maksudnya gimana? Oh, nanti maaf masih belum lengkap, Bu. Nanti saya lengkapi dengan cara implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sudah saya buatkan Google Form. Itu maksudnya nanti mereka nulis atau bagaimana? Nulis saja. Nanti saya review, mesti sampling seperti Pak Iwan tadi, satu PA, satu P gitu. Bedanya apa ini kalau dengan Pak Iwan? Jenengan kan konsep moderasi beragama, yang Pak Iwan kan jelas cerita tentang kehidupan keberagaman. Kalau saya kan dari internalisasi kan mungkin saya dengan kehidupan di sekolah gitu ya. Bagaimana tentang moderasi beragama, karena kan internalisasi kan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari itu. Kira-kira podo gak iki karo Pak Iwan? Saya lebih ke masyarakatnya, Bunda. Masyarakatnya baik bisa di pengalaman pribadinya atau kenanya itu di masyarakat wilayah antar kecamatan atau di kabupatennya seperti itu. Jadi pengalaman dengan lingkup di masyarakat sekitar. Apakah misalnya gini, apakah peserta itu bisa bermoderasi dalam inklusifnya itu apa ya, berbaur bagaimana bersinggungan atau bersosialnya, misalnya dengan yang beragama Muslim dengan beragama non-Muslim itu seperti apa hubungannya? Apakah baik-baik saja, harmonis, atau terjadi eksklusif? Misalnya ini agama saya, ini agamamu, jadi kita kayak ada terpisah itu kan? Itu aja itu Bu Ida. Oke, baik. Kalau Bu Ananda gimana lingkupnya? Maksud saya nanti biar peserta itu bisa membedakan antara tugasnya Pak Evan dengan tugasnya Bu Ananda. Kalau saya nanti di materi saya singgung tentang sekolah kayak gini. Moderasi nanti kalau untuk tugas saya di lingkup sekolah saja bagaimana siswa itu bermoderasi dan bagaimana peran gurunya gitu Bu. Oke, berarti lebih terkait implementasi di sekolah ya? Iya, ya seperti itu Bu. Oke, nanti reviewnya juga sama ya, ngambilnya satu kabupaten 5 orang, dengan sampling 5 orang, terus yang disuruh tampil 1 putra 1 putri, berbeda kabupaten, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Pak Asnawi, tugasnya di sini yang ditulis menalar keberagaman, skenario thinking. Piye Pak ini Pak? Teknisnya. Ya. Hilang. Monggo. Suaranya jelas kok. Nggih, suaranya jelas. Di sini nanti di bagian materi ini gandengannya kali sini Pak Nurjakon apa kali Pak Ikhwan gitu. Ini lebih ke kita coba untuk menyampaikan materi, kemudian teman-teman nanti dibuatkan sebuah alur bagaimana proses mereka berpikir, dimulai dari titik 1, 2, dan 3, kemudian ada apa itu namanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian di titik akhir mereka akan mencoba menentukan apakah yang muncul, sikap apakah yang akan muncul di bagian titik akhir, apakah eksklusivitas atau inklusivitas yang akan muncul di situ.
semisal di awal ditunjukkan sikap inklusif atau sikap eksklusif, kemudian di tengah perjalanannya nanti mereka dimohon untuk menunjukkan berdasarkan proses yang berjalan, kemudian alasan-alasan yang timbul di tengahnya atau itu namanya sesuatu yang terjadi di tengahnya, proses netral dan alami. Kemudian ada dimasukkan apa itu namanya intervensi yang masuk di bagian titik nomor 3 di sini. Mohon maaf ini coba tak coba tak bagikan. Mau share screen? Nggih. Monggo, sudah saya jadikan kelas. Nggih, coba sebentar. Misal di sini ada di bagian titik 1, 2, dan 3, kemudian di bagian yang nomor 3-nya ada kondisi baru yang masuk untuk yang dapat mempengaruhi pemikiran awal. Mohon maaf, di sini ada eksklusivitas atau kemudian ada inklusivitas. Kemudian di tengahnya ada proses yang terjadi di bagian 3, sesuatu yang mempengaruhi atau kondisi yang mempengaruhi. Kemudian mereka bisa menyimpulkan apakah proses yang ketiga atau mohon maaf sesuatu yang bisa mempengaruhi di titik yang ketiga ini bisa membelokkan arah inklusivitas atau eksklusivitas di awal menuju ke kondisi yang terbarukan. Jadi bisa jadi walaupun di awal tadi inklusif, tapi kalau di tengah ini terjadi ada namanya sesuatu yang mengubah pemikiran mereka maka akan bisa menjadi inklusif. Jadi bisa jadi di awalnya adalah inklusif, kemudian di tengah jalan di nomor 3 ini terjadi perbedaan pemikiran maka akan menjadi inklusif dan seterusnya. Jadi nanti ini juga akan sudah saya buatkan GF yang bisa diisi oleh teman-teman karena tidak mungkinlah untuk meneliti sebegitu banyak peserta. Kalau misalkan mohon maaf di satu-satu seperti tadi mungkin ya hanya sampling beberapa orang teman yang ingin masuk untuk memberikan saran, paling 2 orang atau 3 orang atau 4 orang mungkin yang bisa mewakili dari beberapa kabupaten. Karena kebetulan juga saya kemarin Bu saya bagikan link yang Blitar sudah tidak kebagian. Yang Blitar sudah tidak kebagian kursi, akhirnya ya gimana ya sudah terjadi lah gitu. Kemarin sudah masuk itu sudah 980 berapa, akhirnya banyak dari warga Blitar yang tidak tercover dan banyak yang protes pada saya buka. Kemudian nanti dari skenario thinking yang sudah digambarkan tadi, ini sebenarnya mohon maaf ya, skenario thinking atau proses apa tadi namanya ke arah mana kita akan menuju ini sebenarnya biasanya dilakukan oleh seorang expert, misalkan semisal dari Intel atau di mana nih. Tapi karena di sini saya mewakili posisi mereka, ya saya coba untuk menjadi Intel tersebut. Kemudian untuk membaca suatu kondisi maka ya dengan pikiran saya, walaupun itu seharusnya dilakukan oleh seorang expert atau orang yang ahli membaca skenario apa itu sikap suatu grup, tapi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai pembelajaran, ya nanti mungkin ilmunya yang bisa didapat sedikit-sedikit misalkan diterapkan di lembaga, insya Allah bisa lah. Terima kasih Ibu Mawar. Terus tugasnya gimana Pak? Tugasnya mungkin ya yang di GF-nya itu Bu. Kalau mungkin di apa itu namanya, kalau teman-teman kalau di teman-teman Pak Ewan tadi prosesnya gimana Pak untuk tugas Pak? Untuk saya prosesnya karena itu masalah
Ideologi yang menyebabkan ideologi ekstremis. Apa saya rubah saja ya, ideologi ekstremis ada nanti seperti munculnya paham-paham yang radikal. Bukan, maksud saya begini Pak Iwan, Teknis apakah pengumpulan Bagaimana ya? Oke, tugas. proses Hampir pengumpulan sama ya? tugasnya ini, apa di bagian akhir itu Bu Bu Seti, apa di bagian 1 jam 2 jam yang terakhir malam itu? Jadi kalau sesuai jadwal nggih Pak, besok Oke. itu materi kan semuanya yang daring kan hanya sampai jam 4. Kita akhiri jam 4. Nah, menjelang kita berakhir, sebelum ditutup, narasumber menyampaikan materi tugasnya. Oh ya. Jadi ketika menyampaikan materi ya hanya materi mawon, tetapi setelah tanya jawab baru kemudian sebelum ditutup narasumber akan memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan oleh para peserta. Nah, nanti diberi kesempatan, misalnya Pak Asnawi silakan menyampaikan. Jenengan kurang menyampaikan tugasnya. Tugasnya adalah bla 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 bla. Nanti dikumpulkan di Google Form dengan link yang akan dibagikan di WA Group, misalnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, Jadi, kalau Pak Evan tadi kan karena diminta bercerita, berarti kan mereka menulis, Pak. Mereka menulis ceritanya. berupa tulisan cerita. Nulis Ya, apa ya. video, Pak Evan? Menulis saja Bunda. Jadi Iya. dalam satu lembar kertas kan. Oke, jadi Itu nanti kan nanti difoto aja, dimasukkan ke Google Form. Nah, kok di foto gede kok malahan di tulisannya di upload iya tulisannya aja. Ayo coba bentar nih. Iya, jadi kalau di foto nanti memorinya besar, jadi cukup tulisan itu di upload di Google Form bisa nanti. Ngaten. Lah, kalau yang Pak Asnawi bentuk tugasnya apa? Kan tadi saya belum bisa menangkap ini. Insya Allah ya, tadi mohon maaf ya, di situ ada mohon maaf di bagian share screen-nya mana Bu ya? Oh, share screen malih, monggo jenengan share lagi. Tadi saya tutup. Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Oke, misalkan di bagian sini kan ada ini yang seperti yang kita pakai pas di kemarin di Subhanallah di pelatihan kemarin yang kita kumpulkan dengan ini. Jadi dari gambar ini kita coba sampaikan pada teman-teman. Nanti misalkan ini dibuat gambar kemudian diupload di GF kan bisa tuh Bu ya? Bisa. Atau mungkin nanti tak bagikan gambarnya atau gimana kepada teman-teman yang ada di grup WA misalnya. Saya insya Allah sudah masuk di dalamnya. Jadi ngaten, alhamdulillah kalau sampun. Misalkan dibagikan di sini, kemudian mohon maaf untuk pengumpulannya mohon maaf misalkan lewat email yang saya sediakan atau lewat Google Drive yang saya sediakan apa boleh? Nanti biar terkumpul jadi satu Pak. Nanti saya siapkan, nanti saya beri linknya. Semua linknya akan saya share di narasumber. Saya minta untuk Google Drive mohon untuk mengirimkan gambar ini beserta keterangannya. Kemudian mohon maaf di foto terlalu besar pun enggak Bu. Kalau yang di foto apanya Pak? Ya ini misalkan mohon maaf ini misalkan dikirim kepada mereka. Kemudian keterangannya ditulis di bawahnya entahlah itu pakai pulpen atau apa terus kemudian di foto atau gimana terus kirim nomor terlalu besar. Kalau ngomong kapasitas memorinya memang antara foto dan dokumen masih besar foto Pak. Iya. Ya, jadi kalau atau mungkin mohon maaf atau mungkin seperti ini nanti biar gimana ya? Jadi mereka isi di titik 1 apa, isi di titik 2 apa, isi di titik 3 apa, isi di titik 4 apa, kemudian di bagian sesuatu atau perkara yang bisa merubah titik 3 ini faktornya apa biar ditulis nanti berarti ada 1, 2, 3 tambah faktor tambah kemungkinan pecah menjadi 5 atau tetap pada posisi titik 4 ngaten. Jadi biar ditulis angka ngaten mawon atau ditulis secara tulisan mawon mungkin dikirim. Nanti insya Allah
bisa Oh saya bisa, paham. ya bisa. Nggih, Jadi mawon. kalau yang seperti itu kan berarti mereka harus menjawab 5 pertanyaan, 6 ya Pak ya, 6 Nggih, pertanyaan nggih, penjenengan mereka. nggih. Jadi yang untuk nomor 1, pertanyaan nomor 1, nah itu kan penjenengan harus menjelaskan nanti Ya, nanti di kondisi seperti awal. apa, Nggih, ya. nggih. Nah kan, ini pertanyaan jenengan ini ketoknya ya rada mumet aku kok. Kalau Kenapa, kita Bu? karena pertanyaannya kan saya juga belum tahu. Mohon maaf Penjenengan, seperti ini. Mohon maaf, misalnya ada di situ eh, perumahan khusus Muslim, kemudian perhatikan juga. Berarti niki kondisinya adalah kondisi eksklusif, ngoten nggih. Kondisi eksklusif. Kemudian dicontoh di sini adalah ada masjid, kemudian ada gereja yang posisinya berdekatan, sangat Berdekatan. berdekatan. Ini kondisi inklusif, ngoten nggih, Bu. Jadi kalau di sini nanti posisi di titik awal satu itu adalah kondisi awal, ya. Kondisi awal ini titiknya nomor 1. Kemudian eh, apa saja yang mohon maaf konsep yang ada di titik 2, silakan. Misalkan di titik 2 adalah sesuatu yang berisi kondisi masyarakat yang tadi. Misalkan contohnya di titik 2 niki kondisi kerukunan yang ada di tempat yang tadi, atau kemudian misalkan eh, berarti ini kan semacam ketika ada persoalan seperti ini, nanti peserta disuruh menjelaskan akhirnya nanti itu ujungnya menjadi seperti apa, kan begitu Pak? ya, misalkan dari awal adalah titiknya inklusif misalkan, berarti Iya. tadinya beneh seperti ini. Kemudian di tengah perjalannya misalkan aspek apa saja yang menunjukkan bahwa itu inklusif, misalkan kerukunan umatnya, atau kemudian eh, kondisi jamaahnya yang tenang dan seterusnya. Kemudian di titik 3 ini ada sesuatu yang mempengaruhi kondisi tersebut, bisa itu pengaruh yang negatif atau positif. Kemudian di titik akhirnya, setelah terjadi sesuatu yang masuk tadi, dia akan menjadi apakah tetap inklusif, apakah kemudian menimbulkan sesuatu yang eksklusif. Oke, lah Jadi maksud saya Nggih. Google Form itu hanya untuk mengumpulkan saja. Jadi Iya, pertanyaan iya. tidak di Google Form, kan Iya. nanti pertanyaan penjenengan sendiri yang menyampaikan sebelum Iya, acaranya ditutup. iya, iya, Nah, betul. berarti jawabannya kalau begitu mereka suruh jawab saja tertulis, Pak. Nggih, tertulis. Jadi ini kita boleh dibagikan di chatnya Zoom atau nanti dibagikan di WA Group. Kemudian nanti peserta silahkan menulis jawabannya dengan menulis identitasnya, jawabannya, kemudian jawaban nanti diupload di Google Form yang disiapkan panitia, gitu aja. Betul. Jadi penjenengan nanti ngoreksi adalah jawaban-jawaban penjenengan download dulu. Ngaten. Tempatnya di mana nanti, Bu? Nah, nanti penjenengan saya beri linknya Google Form. Enggak, maksud saya dia kan berkumpul di satu tempat, berarti tempatnya berkumpulnya itu di mana saya mendownloadnya nanti? Loh, lain J, ini nanti pekerjaan mereka kan kita siapkan Google Form untuk diunggah di Google Form tersebut. Nah, ya, betul. Jawabannya mereka nanti penjenengan saya beri linknya sehingga penjenengan siap. bisa ngecek, gitu loh Pak. Iya. Penjenengan bisa download, bisa melihat sewaktu-waktu, ngaten. Jadi masih kosong pun penjenengan sudah bisa saya beri linknya. Iya. Ngaten, J. Terima kasih, Oke, baik. Berarti nanti mungkin penjenengan siapkan saja pertanyaan penjenengan supaya nanti ketika penjenengan menyampaikan itu tidak masih menunggu mau ngomong apa ini. Tapi kalau sudah penjenengan konsep, jadi konsep nomor 1 adalah begini. Pada titik yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi misalnya itu penjenengan sampaikan sudah tertulis, Pak. Iya.
Boleh di luar dari ini boleh, tapi penjenengan sudah punya konsep tertulis. Ngaten nggih? Ya, ya, saya Bu. Nggih. Oke, baik. Pun Nggih, penjenengan nggih. tutup Pun. share screen-nya. Ada masukan Bapak Ibu yang lain? Pak Iwan, Pak Yatna, Bu Nanda, Pak Muyi. Di absen satu-satu ya. Gini, Pak Iya. Asnawi Apunten. Untuk yang saya pahami karena kita itu satu apa ya, satu rangkaian ya, satu Ya, rangkaian nggih. dalam satu hari itu materinya itu berkesinambungan. Jadi yang saya pahami Pak Asnawi itu seperti di nanti munculnya yang Pak Asnawi tadi ada kayak apakah itu sudah mod apa ya moderasi yang titik tadi titik berapa ya titik 4 ya kalau nggak salah. Jadi itu di materi saya itu ada Pak. Jadi tidak jauh berbeda. Jadi yang apa ya? Yang kita harapkan sih tidak memberatkan peserta. Jadi kita tetap memberi tugas, namun juga memberi kemudahan pada Ya, ya, peserta ya, tersebut. nggih, nggih, nggih. Jadi ya gitulah. Masukan Pak Evan tugasnya apa untuk materinya Pak Asnawi? Langsung saja titik satu itu apa? Itu nah yang itu Bu, dimunculkan saja. Oh, langsung Apa? dimunculkan. Iya dimunculkan titik satu. Jadi saya memperkirakan nanti dari banyak peserta karena jamnya siang juga, jadi banyak tidak kena, jadi tidak mengena apa yang pemateri ingin sampaikan, ingin mengarahkan peserta itu kemana itu tidak tampak nantinya. Jadi untuk titik-titik tadi, titik 1, 2, 3, 4, 5 itu dimunculkan saja titik satu itu apa, pada tahap proses apa gitu loh Pak Asnawi. Berarti Nggih. yang ditanyakan hanya titik 4-nya saja. Titik titik 1 3. sampai keseluruhan nggak apa-apa Bu. Nah, terus pertanyaannya di mana yang harus dijawab peserta? Yang dijawab peserta eh, alur pikir logisnya sebelum moderasi itu kayak gini dan sesudah moderasi itu seperti ini. Jadi peserta disuruh berpendapat. Sudah ada titik 1, 2, 3, sampai 5 begini, terus pendapatnya peserta bagaimana? Begitu kan? Seperti itu Pak Asnawi ya. Menalar sekali. Jadi skenario berpikir bukan, di materinya Pak Asnawi. Materi Pak Asnawi. Nanti Apa bukan maksud saya. memberatkan buatan ya? Nanti kalau sudah turun dari sini nanti tak berguru, nanti tak tanya lagi kepada jenengan. Mohon maaf. Kok mono? Tidak apa-apa. Biar anu Bu, nanti biar lebih kelihatan. Artinya nanti ya tetap disiapkan yang GF-nya nanti untuk konsep pertanyaannya atau konsep sesuatu yang ditampilkan nanti tak coba tetap Oke. Nggih, berkolaborasi nggih. Yang Nggih, satu nggih. tim yang tampilnya sehari sama, tolong berkolaborasi supaya nanti memang jelas seperti apa yang kita tugaskan kepada peserta. Sebentar Bapak Ibu, ini kan baru saja azan. Kita break dulu sholat 10 menit begitu. Boleh. Oke. Ya, biar tenang nanti ya. 10 menit sekarang jam 3 kurang 5 menit. Berarti kita Masuk lagi Bu ya? Iya Pak. Saya kirim tugas, mohon maaf Bu. Saya kirim tugas di grup MB itu untuk tugas peta konsep moderasi beragama. Iya. Ya. Jenengan selak pergi ta, Pak Muhyi? Kenapa? Selak pergi ta? Apa aja Bu? Bentar ya, ya. Kita sholat dulu apa terus nih? Ya. Enggak, saya udah pergi kok, masuk lagi kok. Tenang aja. Nah, makanya kita sholat dulu 10 menit saja, setelah itu kita kembali ya. Oke. Oke. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Ya.
Yang nggak sholat masih Wan, nggak apa-apa. So, Yang tidak, ya kan nggak apa-apa lah. Kita tidak Pak tepat Mui waktu nggak monggo apa-apa. itu ono rokok di sebel apa? Disap dulu. Ya nggak apa-apa kan sekarang sudah nggak ada Ibu Ida ini. Kalau ada Ibu Ida nggak enak. Anu Mas Iswan, ini hanya sharing saja. Silahkan dibakar dulu. Ya. Wah keluar ini Mas Adna ini. Nah gini, terkait dengan yang pertama itu, saya tuh bareng dengan siapa sih? Bentar. Yang hari pertama itu saya Sabar. dengan, bentar. Saya itu sama Menarar. Menarar ini Nur Zakun ya, Pak Nur Zakun. Mana Nur Zakun tidak muncul ya? Ada orang yang nggak ada. Ya, Mas Iwan, mana Mas Iwan ini? Ikut sholat juga kayaknya Mas. Nggak kelihatan. Ya, itu tugas punya saya itu saya kirim di grup, itu memang lagi kemarin berita itu viral ya, kaitannya dengan Kemenak itu dalam kepenitian haji itu ada yang beragama Kristen dan agama Buddha. Nah, jadi saya memang screenshot, saya mencari kalau seumpamanya kalau kemarin kita kan peta konsep kan dikasih tugas buat peta teman-teman dari rumah menuju ke pelatihan. Kan begitu. Tapi kan kita ini modelnya kan Zoom. Wah, gimana caranya? Akhirnya saya Mas Edna dapat berita itu di media, kayaknya menarik itu. Nah, ini tinggal nanti bagaimana tanggapan peserta terkait dengan informasi berita tersebut gitu. Nah, ini kan juga tidak dan dilarang untuk buka tanggapannya Kemenak jangan dibuka itu di media itu. Jadi sekarang tanggapannya masing-masing lah, tidak perlu kemudian mencari berita yang sudah lewat itu. Jadi begitu. Jadi gimana kemudian ini kan terkait dengan peta masalahnya, pemahaman mereka lah terhadap berita, bagaimana menanggapi kira-kira apa yang ada dalam pikiran mereka terkait dengan berita tersebut ya. Jadi begitu Mas Yatna. Masuk. Kalau kemarin kan kita disuruh buat peta, kemudian yang peta kita dipasrahkan di sharing dengan teman yang lain. Jadi teman-teman kan menjelaskan itu kan, karena itu kemudian untuk membedakan mana yang peta, mana yang wilayah. Ini sama juga ini. Ini nanti yang punya wilayah ini kan namanya Pak Kemenak itu kan, mereka naruh itu, tapi kan teman-teman bisa nanggapi itu. Kan begitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi hampir sama, cuman beda saja. Beda cara untuk mengetahui sama ya. Ya, mengetahui persepsi mereka terhadap untuk bisa membedakan nantinya mana wilayahnya, mana kemudian jadi peta kan begitu. Jadi pemahaman mereka lah terhadap informasi itu pada akhirnya kan akan berbeda-beda itu. Nah, gitu. Bisa masuk ya Mas Ene ya? Masuk toh wis. Iya, soalnya kita kan ini kan Zoom masalahnya. Wah, ini kalau suruh berpeta nanti ya apa gitu saya itu ya. Dikirim ya makanya saya buat kelompok aja itu, enggak per orang itu. Buat kelompok aja. Atau nanti per kelompok berapa orang. Nah, ini kan pesertanya kan banyak itu. 1.000 ya? Tetap 1.000 ya Mas ya? Berapa? 1.600 dah. Tapi katanya 1.000 tadi. Lah mereka sudah daftar itu gimana nanti? Kan kayaknya dia ke tahap kedua kayaknya. Gitu ya. Iya, enggak mampu Zoom itu. Saya tanya sama teman juga, kemampuan Zoom itu 1.000. Ya. Teknologinya itu Berarti Zoom itu ini kalau memang 1.000 ya harus dipastikan di list nanti itu yang 1.000 itu siapa aja. Khawatir kalau mereka itu nanti enggak kita berikan listnya, kadang mereka tuh yakin bahwa saya ikut pelatihan kali ini, ya mereka akhirnya ikut aja pelatihan ini. Ternyata kan mereka nggak tercover di 1.000 itu, kasihan juga. Dan nanti kita usulkan ke Bu Ida bahwa peserta itu harus sudah dikirim ke perwilayah itu. Dimunculkan lah. Jadi akun yang sudah mendaftar terkirim bahwa dia sebagai peserta.
Jadi ada list lah peserta itu per kabupaten nanti. Ah, iya. Jadi begitu. Nah, nanti tugasnya yang enak itu sebenarnya ya per kabupaten sebenarnya. Tuh. Biar tidak terlalu banyak. Kan ya. Nanti kan Tuh. ada apa ya? Materi dulu dikirim ya di grup ya? Oh, gitu ya? Enggak, Kirim ya? materi yang dulu itu loh. Saya kayaknya nggak saya download itu. Iya kah? Tak kirim sampai nanti. Tak kirim. Mana Masuk, ya? Mas. Tak kirim wis. Sampean. Iya, saya materi ini apa? Strategi penguatan. Oh, cuma satu aja. Satu aja. Oh, penguatan yuk. Sih. Tam. Banyak nggak ya? PPMB. Saya tak cari lagi. Penguatan. Oh ini, tak kirim lah ke sampean. Oke, siap. Strategi penguatan yo. Sudah? Oke, masuk. Nih. Wah, materinya sedikit enak ya, Mas. Ya, maksud saya emang begitu. Ini pola penyelesaian kanan kiri itu kemarin tugas kita itu. Apa namanya? Seperti tanggal itu pas kebarengan rekreasi sekolah ya? Iya dah. Iya. Wah, itu. Yes. Apa wes nanti cari warung kopi dulu sebentar. Oh iya, sedikit ya. Oh, ini. Iya. Ini ini kemarin kayaknya kalau tidak keliru ini. Ini persoalan yang muncul kemudian cara menyelesaikannya kan gitu ini. Oh, yang gambar-gambar itu ya? Ya, penguatannya itu kan dari setiap bukan itu ya, bukan dari apa namanya persoalan itu nanti dengan siapa gitu loh Mas. Ini siapa gitu kan itu kayaknya itu. Kalau nggak salah yang gambar-gambar bagus terus dijelekan terus yang jelek dibaguskan gitu ya? Bukan? Iya, itu betul. Tuh ya. Ya itu kan mencakup semuanya itu Mas dari dari mental model, kemudian Ya, struktur kan gitu. itu Mulai memang nanti materi akhir itu. nanti kan mengkerucut kira-kira penyebab utama apa kan begitu. Tuh. Nah, jadi begitu. Ingat saya sih begitu sih. Kan makanya itu kan masuk strategi itu. Penguatannya itu. Jadi strateginya adalah persoalan itu munculnya dari mana itu. Terjadinya itu kan begitu. Yang terakhir sampai ya? Tanggal berapa sampai Mas? Tanggal 7. Iya, betul. Agak terakhir kan? Terakhir. Itu. Ya betul. Singkat saya itu sih ini. Kalau strategi itu. PPMB. Ntar carikan gambarnya itu sampai itu.
Cek, saya sholat dulu aja. Oke, siap. Boleh. Halo, apakah sudah ada? Dari sepi, Bu. Nggih, belum kembali. Belum. Belum mboten ngalih teng griya niki. Oh, ngaten. Nah, itu Pak Ekwan. Senang ngobrol Pak Ekwan. Kali Pak. Halo Bu. Nggih. Jadi nanti Monggo. monggo disinkronkan niku nih nggih, disinkronkan Jenis soalnya misalkan, nggih. soalnya juga Nggih, nggih. materinya Oke, ojo tak sampai buatkan seindah mungkin, semudah mungkin, mboten mawon. Yang nggih. penting materi tersampaikan dan orang-orang paham. Nah, itu yang penting, Pak. Yang penting Nggih, peserta paham. Nah, petugasnya itu kaitannya untuk kita mengukur tingkat pemahaman peserta. Ngoten mawon Ya, sih sakjane. siap, nggih. Nggih. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi Pak Sinten, selanjutnya adalah Pak Muhyi belum kembali. Nah, itu baru duduk. Pak Muhyi, kalau lihat di sini yang ditulis Kak enek tugasnya nulis peta jalan moderasi beragama. Gimana Pak itu bentuknya Pak? Pak Muhyi.
Mic-nya Halo, guys, mic-nya. Pak Muhyi belum dibuka audionya. Loh ya, piye? Lupa. Mohon maaf. Saya sudah kirim Bu di Narsum itu, Hmm, ya. Itu ada kemarin kan muncul ini viral karena menjadi berita terkait dengan pemberangkatan haji. Jadi heboh pegawai Kristen jadi petugas haji. Nah, itu. Oh, iya iya. Di mana itu Pak kasusnya? Di Bu, di Sulawesi, wilayah Parepare, daerah Makassar. timur ini Bu, daerah timur Bu. Hmm, Bentar. hmm. Itu muncul di media di. Bentar, Bu. Oke, pertanyaan jenengan nanti apa Pak? Berikan tanggapan terhadap berita yang muncul kaitannya dengan itu petugas haji dari agama Kristen. Jadi seperti itu. Oke, berarti mereka nanti nulis di Google Form-nya saja jawabannya, apa nulis di kertas di-upload? Nah ini tinggal teknisnya ini kemampuan dari yang lebih enak, yang lebih gampang saja kalau menurut saya. Yang Dan lebih saya gampang. malah ini sebenarnya pinginnya kelompok saja itu, biar tidak terlalu Kelompok. banyak. Yeah. Oh, ngaten. Satu kelompok. Ya. Baginya kelompok gimana? Kan mereka berjauhan, belum tentu satu kabupaten, Pak. Ya itu repotnya ya. Iya. Ayo. Kayaknya Kan, kita ini lagi offline gitu. lah iya bentuk kelompok terus wong adoh ora roh. Iya. Ngendi. Iya. Tapi kalau menurut saya bisa itu Pak Muhyi. Gini, Bisa. nanti mereka kalau di luar forum kita kan mereka juga bisa membuat Google Meet gitu. Nanti terus bisa apa? Atau mungkin, buat mohon maaf, gambar ke perkubaten. Mohon maaf Bu Ida, mungkin perkubaten gitu kelompoknya. Sudah gitu aja. kabupaten itu Mereka bisa. nanti buat grup biasanya gitu nanti. Betul. Nah, peserta itu antar mereka kan juga tidak tahu Pak. Ya, Maksudnya kenal, Pak. karena di WA Group itu kan 1000 lebih ya. Golek koncone kan ya angel Pak. Sebenarnya itu upaya saya untuk memudahkan untuk memberikan penilaian saja. Tapi aja Bu, kalau saya Bu pakai menulis saja di Google itu aja. Nulis di Google Form saja kayaknya. Ya. Kalau daripada nguploadin jenengan lereng downloading Itu kan, kan, tapi kalau nulis kan jenengan tinggal baca. Ya, jadi dicetak itu bisa kok lihat mirip-mirip gimana itu jawabannya kan begitu. Oke. Nah nanti tinggal diskusinya nanti kita coba untuk per kabupaten untuk memberikan tanggapan lah terhadap perwakilan lah setiap kabupaten nanti begitu. Kira-kira gimana? Untuk bisa memahami sampai di mana sebenarnya tingkat pemahaman mereka terhadap moderasi beragama begitu. Oke, nanti pertanyaannya sudah ditulis ya Pak, biar ketika waktunya menyampaikan penjenengan sudah tinggal membaca saja. Nanti kita taruh di slide kok. Terus kalau nanti misalnya peserta ada yang nggak jelas kan tinggal nge-share di WA Group. Oh, siap. Oke, gitu, baik. Kemudian kita geser ke Pak Rianto. Sudah ada apa belum ya? Belum Bu. Pak Yatna sudah ada. Pak Yatna tugasnya yang ditulis membuat rencana tindak lanjut tentang desain strategi penguatan moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Ini maksudnya di sekolah apa nang masyarakat? Monggo Pak Yatna. Oke, terima kasih Bu. Saya izin share screen ya. Oke, saya gurung jadi co-host. Entar dulu. Saya jadikan dulu Pak Yatna. Ampun. Oke. Maafin. Sama. Oke, sudah tampil ya Bu? Belum muncul? Ya, oke sudah. Oke, baik. Jadi ini kalau untuk tugas sebenarnya sudah sama. Untuk tindak lanjutnya saja. Jadi nanti bisa langsung ngisi di Google Form ataupun kirim file ya. Karena kok. Jadi kalau untuk identitas cuma nama, kabupaten, kota, kemudian materi sudah saya tuliskan di sini. Kemudian ini ada nomor. Nomor ini kalau tergantung strategi yang dibuat. Jadi kalau strateginya cukup satu saja, berarti cuma nomor 1 di sini. Kemudian strateginya apa? Lalu langkah-langkah yang dari strategi itu langkahnya apa aja, urutannya begitu. Kemudian tantangan. Nah ini tantangan yang mungkin muncul
paling tidak ada 3 tantangan lah nanti yang pasti akan ada ketika menerapkan strategi itu. Lalu terakhir adalah bagaimana rencana peserta untuk mengatasi tantangan tersebut. Gitu aja. Ini gampang nanti bisa langsung dijawab di Google Form bisa, ataupun nanti kalaupun saya bagikan filenya mereka tinggal mengisi saja lalu di-upload ulang di Google Form kecil nanti. Ini seperti itu. Kalau melihat ini sebaiknya file saja Pak, kita bagi Word-nya, kita bagikan nanti biar mereka mengisi, setelah diisi baru diupload di Google Form. Ini nanti penjenengan batasi di lingkungan sekolah apa di masyarakat atau gimana Pak? Kayaknya bebas saja Bu, karena peserta kita kan juga orang-orang dewasa yang masyarakat juga punya peranan, apalagi di sekolah. Oke. Ya, ada yang lain? Sebentar itu aja Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Berikutnya apa ya iki? Pak Nanang gak ono ya? Siapa yang belum saya panggil? Zipo iki siapa? Ternyata tim saya Zipo. Pak Asnawi sudah, Pak Yatna sudah, Pak Evan, Pak Mufi, udah semua dong. Ya banyak yang tidak hadir paling Bu. Bu Fauzia belum. Oke. Bu Zeti ya. Bu Nanda, Bu. Pak Nur Zakun itu rencananya gini Bu. Itu kalau besok misal nggak bisa, itu digantikan oleh saya dan juga sudah ngirim materi ke saya dan juga bentuk tugasnya itu pakai Google Form. Pak Nur Zakun itu hari ke besok. Oh besok, iya beliau sedang bertugas itu menyelesaikan buku soalnya. Oh gitu. Sudah koordinasi dengan saya. Kalau beliau nggak bisa meminggirkan diri, berarti jenengan yang isi. Nggih, minjing niku. Oke. Tugasnya apa dari Pak Zakun? Untuk tugasnya dari Pak Zakun itu studi kasus, bentuknya di Google Form, Bu. Apa? Mau di-share screen? Coba saya share ke nggih, Bun. Boleh. Nggih. Seperti ini, Bun. Seperti ini, coba saya isi random dulu. Jadi ini Bun, bentuk studi kasusnya seperti ini. Oke, terus? Nah, ini memilih peristiwa di antara 3 berita tersebut. Nah, nanti di sini juga ada pilih peran dan menganalisa melakukan tindakan kejadian tadi. Ada 3 poin nanti untuk peserta mengisi salah satu, ya. Dan ini nanti tugasnya seperti ini. Tuliskan data dan fakta yang dianggap penting, makna data dan fakta menurut Anda, kebenaran dan berdasarkan peran, tuangkan tindakan Anda yang telah Anda lakukan. Seperti ini tugas dari Wajib. Lagi tentang analisa datanya ini di materinya. Iya. Oke, berarti mereka disuruh mempraktekkan bagaimana menganalisa data yang ada gitu ya? Kan tadi kan ada 3 poin, ya. Prakteknya gimana gitu, seperti itu. Oke, ya wes, yang penting dibekali ilmu nisik terus baru diminta untuk menjawab. Iya. Kalau yang penjenengan sendiri tugasnya apa? Tadi sudah, Bun. Oh iya sih. Pertama sendiri. Iya, terus saya kita pusing turun. Gak enek wongi ya. Pak Zainal ya Ibu, Pak Nasruddin nggak ada yang pesen Pak Nasruddin? Enggak. Oke, baik. Enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu monggo, ini karena Pak Nur Zakun, Pak Zakun ya itu tadi? Iya Pak Zakun. Pak Zakun sudah membuat Google Form karena pertanyaannya dowo ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau penjenengan hanya mengumpulkan saja, mengumpulkan jawaban, nanti saya siapkan saja untuk Google Form-nya. Ngaten ya. Dan penjenengan kami beri link untuk membuka jawabannya. Ini. Kemudian
sampun ya terkait tugas, mudah-mudahan semuanya sudah ada. Jadi teknisnya seperti itu. Sebelum penutupan, penjenengan jelaskan tugasnya. Kalau nanti perlu di-share di WA group. Kemudian diberi waktu sampai malam saja, mungkin diberi waktu sampai tengah malam, enggak apa-apa ya. Biasanya arek kuliah itu tugasnya ya sampai jam 12, jam 00. Jadi enggak boleh masuk. Cuma nanti soal apa kalau mereka ada yang kelewatan jawabnya jam 2 enggak apa-apa, tapi yang penting jenengan tetap membatasi sampai pukul 24.00. Jam 12. Ya, betul. Gitu. Betul. Kemudian soal tugas tadi ya, berarti untuk hari keduanya setelah penjenengan tampil, karena reviewnya memang hanya 30 menit, 1 jam itu untuk berdua, termasuk untuk yang tampil tadi. Makanya tadi saya bilang, yang ditampilkan cukup 2 orang. Jadi kalau 2 narasumber berarti kan 4 orang yang tampil. 4 orang itu 35 menitan wis 20 menit, dan jenengan ngulasi barang kan butuh waktu. Jadi jangan banyak-banyak, cukup 2 orang aja sebagai sampling, yang kemudian penjenengan komentari, penjenengan simpulkan, dihubungkan sampai materi penjenengan bahwa kondisi di lapangan begini, maka yang harus kita lakukan begini gitu. Kemudian sekarang kita bergeser ke tentang ini Pak, petugas yang sudah saya singgung di WA group. Jadi ketika penjenengan tampil, saya berharap penjenengan bisa ngajak teman tim penjenengan lah untuk menjadi MC sekaligus moderator setiap ini. Jadi ada 5 hari kan, ada 5 penampilan. Hari pertama di situ Pak Muhyi dan Pak Zakun yang diganti oleh Bu Putri. Barangkali bisa nanti Pak Muhyi nyarikan tonggone tasopo lah untuk bisa tampil. Tonggo sekolah maksudnya Pak. Aduh. Kalau saya malah punya ide, Bu. Iya. Karena kan kalau saya moderator kan juga tidak hanya sebatas dia menjadi mediator atau mediasi, tapi juga harus paham lah terhadap materi yang kita sampaikan. Kalau saya gantian, jadi pertama ketika sampaikan Bu Putri jadi moderator, terus itu baru saya jadi moderator berikutnya, begitu. Enak kan? Sharing aja Bun. Pak Iwan piye Pak Iwan? Ngono ta? Gantian ngono ae. Ya, Ngoten mawon aja. enak wis. Dadak Daripada lah. udah-udahan. Iya, gitu gimana? Monggo Pak. Kurang pas ya kalau menurut saya, mosok mari jadi narasumber, jadi moderator. Kecuali begini, hari ini yang tampil Bu Putri karo Pak Muhyi. Nah, moderatornya Pak Ikhwan. Nah, gitu. Boleh. Wayahe Pak Ikhwan tampil karo Pak Asnawi, ganti Bu Putri jadi moderator. Lek ngono gak apa-apa. Ya, boleh. Setuju dah. Itu aja. Nanti tinggal dicatat saja moderatornya itu saya kapan, biar tidak, yang penting 1 hari bukan satu orang yang sama gitu. Gitu. Nah, sekarang saya kan yang penting untuk besok. Untuk besok itu karena ada upacara pembukaan juga, ada Bu Kasubdit, ada Pak Kabit. Nah, ini sing MC pembukaan sopo? Pak Yatna. Pak Yatna, bagaimana? Saya di WA kemarin sudah bilang besok itu kebagian jam. Iya. Barengan itu monggo. Iya. Apa? Gimana? Atau Lah kula bagian donga, Bu. Oh ya ngono iku. Ya wes. Besok doane Pak Asnawi kan nggak tampil jadi narasumber. Pak Asnawi doa ya. Pak Ikhwan ya. Jadi moderator. Pak Ikhwan saja besok, Bu. Ya, Pak Ikhwan lah. Moderator di hari Selasa ya? Iya, besok. Iya wes. Udah wes. Iya, Udah wes. Pak MC-ne ya. Nggih. MC pembukaan. Oke deh, berarti iki Pak Ikhwan karo Pak Asnawi. Untuk hari Rabu yang tampil kan Pak Asnawi dengan Pak Ikhwan. Ini ganti Bu Putri ya. Nggih. Wes jenengan situ doa, gak usah doa. Jadi yang ada doa hanya hari pertama karena ada upacara pembukaan. Kalau hari kedua nanti langsung saja moderatornya langsung masuk buka acara. Setelah itu langsung penyampaian materi. Tapi lah isok mungkin setiap kali kita buka acara lagu Indonesia Raya sih ya. Untuk menguatkan rasa jiwa nasionalisme. Lah anu nih Bu, sing nyanyi pundi niku mengke sing menyiapkan. Nanti hostnya dari kami, tim kami. Oke. Gitu, nggih.
Kemudian yang hari ketiga besok Sabtu narasumbernya Pak Zainal dengan Pak Nasruddin. Nah, iki sapa iki sing tampil Pak Muhyi ya. Siap. Oke. Ya pun. Ya, Sabtu nggih Pak Muhyi. Oke. Nglencere kok mari dadi moderator. Nyawang tok demen aku. Iya. Terus Seninnya Bu Putri tampil lagi dengan Pak Yatna. Nah, iki sing dadi moderator sing durung sapa iki? Pak Iwan. Pak Asnawi. Pak Pak Iwan Asnawi. wis. Ya, Pak Asnawi sing durung. Dek, niku tanggal anu nggih siang nggih. Senin, Pak. Enggak pagi Ya. nggih. Nggih. Betul, betul, bisa. Caket nggih. Oke. Hari terakhir ini nanti Pak Soleh. Nah, iki Pak Yatna iki. Nah, Pendampingi. betul. Oke? Siap. Oke. Mohon Oke. izin Ibu untuk Iya. tanggal 28 itu saya ngantarkan anak-anak rekreasi. Kayak ide lek ngono. Tanggal 27. Nah, terus tanggal 28 itu saya kan juga mereview. Terus berarti gimana? Tidak apa-apa kalau mereview kan saya bisa cari tempat langsung aja. Oh, Tapi kalau mereview. jadi MC kan butuh waktu yang panjang. Oke deh, sing durung sapa ya? Wis pada kana uang Bu Putri maneh wis pokoke. Nah, ya. Ya, Wes. Bu. Ya, siap. Oke. Mumpung payu, Bu Putri. Mumpung payu. Ya. Oke. Jadi begitu ya, matur nuwun kebersamaannya. Terus begini, untuk besok karena ada tambahan dari Bu Nani yang insya Allah akan bergabung, besok kan seharusnya jadwalnya pukul 1 ya. Jadi besok itu kita majukan 12:30 sudah kita mulai, kita upayakan dimulai, sehingga saya berharap penjenengan semua gabung pukul 12. Kan zuhur wis mari nek 12, setengah 12 kan azannya. Pukul 12 kita gabung, mungkin kita koordinasi internal. Ojo telat karena ketika telat kuota Zoom-nya penuh jenengan gak iso mlebu kok. Oh, oke, siap. Harus masuk lebih dulu itu, Bu. Iya, Ngaji jadi nek iso mungkin setengah 12 sudah saya buka jenengan pokoknya gabung sik ngono masih ditinggal sholat, ditinggal iku gak apa-apa. Oh, oke. Biar nanti enggak itu. Nah, peserta baru kami admit jam 12 kurang jam 12:04. Jadi 1/4 jam sebelum acara. Baru kita admit. Jadi biar semua di ruang tunggu tapi kita masuk dulu, ngaten, ya. Ya. Untuk hari-hari berikutnya juga sama ya, setengah jam sebelum kegiatan dimulai kami harapkan narasumber moderator sudah masuk. Sehingga tidak sampai kehabisan kursi, ngaten. Oh, oke, Bu. Oke. Oke. Itu sudah tentang petugas sudah, tugasnya sudah. Besok tinggal saya Google Form-nya saya bagi. Yang sudah masuk WA grupnya peserta selain Pak Asnawi sinten? 10, Bu. Bu Putri Saya sampun? Ya. Pak Iwan? Dereng. Pak Yatna? Sudah. Sudah. Pak Muhyi? Mana itu, Bu? Masuk grupnya peserta. Lupa saya, Bu. Masuk apa enggak ya? Iya, wis engko tak dengar. Ya sudah lah. Itu linknya kan sudah saya share di grupnya Narsum. Cobaan jenengan toto nek iso mlebu nek gak iso enteran ono ngarepe lawang. Kayaknya sudah pernah klik saya itu. Oh, kayaknya ada pernah. Nggih. Mungkin itu hal lain-lain monggo yang perlu ada masukan dari penjenengan semua, silakan. Tak urut ayat Pak Muhyi sih. Ya wes saya Pak Muhyi. Terkait dengan peserta karena ini kan terbatas. Peserta itu apa memang sudah dikirim secara per kabupaten ke wilayah kantor Kemenak atau memang secara pribadi mereka sudah dikirim bahwa dia itu sebagai peserta? Karena kan kemarin kan dibatasi, sekarang kan hanya 1.000 Bu ya. Jadi begini, peserta yang kita anggap sebagai peserta adalah yang sudah registrasi dan sudah gabung di WA Group. Oh, gitu. Nanti setelah kita rapat ini yang di WA Group mau saya umumkan, bagi yang belum registrasi saya minta untuk mengeluarkan diri. Oh, siap. Karena tidak dapat sertifikat. Enggak uangnya pasti nggak belum nggak oleh sertifikat kan? Iya. Gitu. Oke, ada yang lain? Cukup ya, Pak Yatna, silakan. Ini Pak Nas, Bu. Masuk. Pak Nasruddin masuk. Pak Nasruddin. Oh, Pak Dari Nasruddin baru Kamblangin. datang. Oh, selamat datang Pak Nasruddin. Baru datang. Iya.
Endi gak ketok Oke, ngimami. lah audione gak muni, videone gak ono, terus piye? Ayo sambil nunggu Pak Nas, Pak Yatna, masukan hal-hal lain. Tadi sudah memuat sih dengan Pak Muhi tadi bahwa kita ingin memastikan jumlah peserta kita, misalnya kalau sudah 1.000 katakan ya, daftar kita kan ada 1.600 ya, 1.600 ya, yang sudah ngisi Google Form, kemudian yang sudah didaftar di WA Group itu sekitar 1.005. Nah, harapan kami bisa dipastikan yang 1.000 itu mereka bisa tahu bahwa yang 1.000 itu nama-namanya adalah di bawah ini misalnya. Mereka apa namanya, bisa tahu pasti bahwa emang saya terdaftar di 1.000 tersebut. Ya seperti yang disampaikan Ibu tadi, khawatirnya mereka memang ikut, ternyata mereka nggak dapat sertifikat juga. Biar di sesi nanti untuk linknya kan terisi 1.500 sekian ya. Akan saya potong yang 500 sesuai dengan urutan dari bawah, saya potong 500. Jadi saya sisakan 1.000, itu akan saya share di grupnya peserta. Biar mereka tahu yang terdaftar ini. Yang namanya enggak ada ya berarti biar mereka mengundurkan diri. Cocok, nggih. Siap. Ya rada kejem ngono Didik. Cuma saya yang agak sulit begini Pak, teman-teman kita guru SD ya terutama dengan pengalaman kegiatan Raguan itu, teman-teman kita satu literasinya sangat buruk ya. Setiap pengumuman apapun mereka membacanya tidak cermat dan selalu bertanya. Pokoknya senengannya takon, padahal harus dijelaskan. Yang kedua, ketika kita menjelaskan sesuatu mereka tidak melaksanakan itu, tapi nuntut pinter lek nuntut. Nanya terus, mau punya saya mana, kenapa nggak keluar, padahal dia tidak sesuai dengan ketentuan. Nah ini, mengantisipasi yang begitu itu harusnya gimana? Aku harus tak lokno itu kok ya guru SD, gak tak lokno itu tak batin itu nggak ngerti, ngono lho Pak. Yang paling sedih itu kan terus mereka japri dan mereka ada yang kata-kata panitia nggak profesional lah, yang panitia nggak siap lah. Iku rasanya gemes aku, kudu tak celuk, tak jak, tak tukokno kopi, ngono lho Pak. Jokir mawon Bu. Itu sudah persoalan yang sudah lama Bu, sama dengan kabupaten juga seperti itu kadang-kadang. Gitu ya. Yang pasti begini mungkin Ibu, nanti untuk tugas ya, untuk tugas memang harus selektif lah, minimal mereka mengumpulkan tugas itu kita contreng bahwa mereka sudah mengerjakan tugas. Nggak tahu isinya apakah nanti kita koreksi atau tidak kan, karena 1.000 itu juga mungkin agak kesulitan begitu. Kalau memang nggak ketemu banget mereka itu mengerjakan tidak. Tapi minimal kalau mereka itu mengirimkan Google Form dan di dalamnya ada isinya, entah kita baca atau tidak, itu kita anggap sudah mengerjakan gitu aja. Dan itu nanti harus betul-betul ada, artinya misalnya wajibnya 6/8 ya, tentu mereka mengumpulkan itu aja. Jadi nanti kita bisa tahu dari masing-masing narsum itu kan mungkin mereka ada yang lolos sudah mengerjakan ya, itu kita tahu itu aja. Itu nanti yang menjadi patokan kita ketika mereka ikut, minimal mereka ini loh, guru A, Pak guru B ini mengerjakan cuma 4. Hanya kan ketentuan kita seperti itu. Kalau masalah isi benar atau tidaknya memang kita juga masih belum nyampe ke sana kayaknya, memang terlalu banyak peserta. Demikian Ibu. Oke. Saya tuh pernah sampai penasaran, Mas. Karena apa? Yang ikut di Zoom dan di YouTube tuh hanya sekitar 480-an. Tapi yang ngisi daftar hadir itu sampai 700. Hampir 2 kali lipat. Akhirnya saya penasaran, saya tekad saya bukai satu-satu, Pak. Jangan tahu isinya. Isinya itu screenshot registrasi. Isinya foto KTP. Isinya jadwal pelajaran dia. Loh, Kak, keren lah ngono itu. Betul. Memang sampai akhirnya yang orang-orang yang asal itu tak japri, Pak. Dan tak lokno, Pak. Bahasa aku saya gini kan.
Bapak itu sebagai guru agama melakukan ini apa tidak malu? Saya gitu kan, Pak. Terus saya diginikan, Ibu jangan bawa-bawa agama, katanya gitu. Jangan bawa-bawa guru agama. Saya gini kan, harus saya bawa karena saya yang membina guru agama. Saya gitu kan, Pak. Seales lah. Makanya aku tuh gini, ya Allah, ki guru agamaku kayak gini, terus ya opo kalau dia sendiri nggak bisa jujur, gimana dengan dia ngajari kesiswaannya? Itu sih Pak yang saya tuh sedihnya itu di situ gitu loh. Ya, nek diomong wis biasa, menurut saya kebiasaan ini sangat tidak bagus. Tidak bagus, tidak bagus. Tidak bagus. Ya, Nah, seperti biasa. Oke. Yang belum bersuara Pak Nas bisa gabungkah Pak Nas? Pak Nasruddin, audionya sudah ada itu. Halo, silahkan. Pak Nasruddin. Selamat datang. Iya. Baru bergabung. Oh iya, ajak bergabung ya, bergabung. Pak Nas, penjenengan besok materi tugas mandirinya apa? Rencananya saya beri tugas mengisi lewat Google Form, Bu. Ya. Tentang apa? Isinya apa? Landasan teologis, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan nanti dijelaskan dengan bahasa peserta sendiri, minimal 1 paragraf gitu aja, Bu. Oke. Jadi begini, berarti Pak Nas bikin Google Form sendiri, Pak Iko mau, Pak Nurzakun bikin sendiri, terus Pak Yatna ya? Iya, Bu, sendiri aja lah, buat sendiri aja. Jadi gini, kalau memang Bapak-Bapak mau buat sendiri, oke, enggak apa-apa, tapi tolong nanti link jawabannya di-share di WA group ya, supaya kita bisa saling melihat. Oke, kalau begitu. Berarti ini kita sepakati untuk tugas linknya penjenengan yang buat apa saya? Buat sendiri aja, Bu. Buat sendiri ya, Bu. Nanti yang jawabannya dikirim. Bon, buat sendiri untuk datanya yang penjenengan masukkan nama. Saya ikut jenengan aja, Bu. Kalau saya ikut Bu Ida mawon, saya ikut Ida. Jadi biar enak langsung di masing-masing. Yang ikut saya Pak Asnawi sama Pak Nasruddin ya. Ikut Bu Ida kalau saya. Tapi pertanyaan yang jenengan kan kudu ditulis, Pak. Ikut Bu Ida loh. Napa kula tak damel piyambak ya, Bu? Boleh. Makanya ini saya tanya. Jadi kalau cuma mengumpulkan tugasnya kemudian diupload, tidak apa-apa kan berarti kan saya tidak perlu nulis pertanyaan jenengan, tapi lek pun jadi kayak Pak Nurzakun tadi kan pertanyaannya di situ itu kan rumit. Nah, kata Pak Asnawi nanti jadi bagaimana pertanyaannya, apakah dibunyikan di Google Form atau pertanyaannya sudah penjenengan sampaikan tinggal mengumpulkan. Nah ini kalau hanya tinggal mengumpulkan saya buatkan, tapi lek ono pertanyaan ini daripada salah paham jenengan buat sendiri mawon. Oke. Berarti yang hari pertama karena sudah besok nggih Pak Nurzakun sudah ada untuk Pak Muhyi. Tugasnya Pak Muhyi. Jenengan, Bu. Nanti tak kirim pertanyaannya, kan gambar dengan pertanyaan itu aja, Bu. Oh, yang penjenengan kan nanti bukan ngupload ya, jawab kok kan? Iya, jawab saja. Oke. Ya sampun. Ikut jenengan saja yang nyiapkan linknya. Baik. Oke. Nanti yang lain kita bicarakan di grup ya, yang kalau memang untuk pengumpulan ikut saya nanti disampaikan di grup supaya saya menyiapkan, ngaten nggih. Kalau penjenengan yang membuat, penjenengan share linknya di situ. Kalau saya buat, saya juga akan share linknya di situ, ngaten. Kelihatannya ini sudah semua. Besok sekali lagi karena acaranya maju, mohon penjenengan sudah gabung pada jam 12. Nama penjenengan di rename dikasih 00 ya, depannya 00 spasi nama penjenengan. Biar nanti co-hostnya ketika nyari nama penjenengan gampang. Pak Nasruddin, ada hal lain yang mau disampaikan? Karena saya telat bergabung, Bu, barangkali nanti bisa di-share hasil pertemuan kita pada sore hari ini di grup.
No akal. Ora enek sing di-share. Sing di-share adalah Pak Nasruddin diberi tugas sebagai moderator pada tanggal 28. Kok ngoten? Nakal. Loh, semua sudah dapat bagian, jenengan tok gurung. Nah, Saya kan kalau jadwalnya tanggal 25. Loh, iya itu kan Iya. jadi narasumber. Jadi ini tadi keputusannya yang menjadi moderator adalah sesama narasumber tapi yang tidak bertugas hari itu. Jadi tadi sudah Pak Ikhwan sama Pak Asnawi hari pertama. Bu Putri hari Jujur menghubungi guru PAI di lingkungan kerja saya dan Weh. bersedia siap. Oh, bersedia. Oh, wis duwe narasumber duwe iku Pak Wisan. Ya wis berarti hari Sabtu. Ini hari Sabtu sudah jadi moderator saya. Tanggal Oke. 25. Pak Muhyi tak geser nang hari Selasa nggih. Karena hari Selasa. Sabtu Selasa kapan tuh, Bu? tanggal 28 pas penutupan. Oh, siap. Tadi Oke, kan siap. jenengan tanggal 25, tibake wis ono Ah. rekan kerjanya Pak Nas. Ya. Oke, Pak Nas ditemani oleh timnya sendiri. Nggih, Oke, siap. biar nggak bosen. Oh, biar gak bosen nih ya apa iki? Ya, nggak bosen. Aku nggak bosen karo konco-konco. Nggih, mungkin cukup itu aja Bapak Ibu. Terus besok untuk ininya apa namanya? Pak Ikhwan. Iki nih loh. Apa iki burine iki jenenge virtual background. Oh, virtual background. Nggih. Pakai yang Moderasi yang jenengan beragama. pakai itu. Lah pripun iki sampun saya buatkan. Lagi ikut tanggalnya Geser lagi, Kak. 21 sampai 21 28 Mei. ya Wisan. Iya wis bener. Sampun. Iya. Saya share lagi, Bu ya. Oke, ya udah di-share, nanti saya umumkan juga di grupnya peserta biar itu dipakai besok. Di grup narasumber sudah saya share. Baik. Ampun Bu Ida, sebelum ditutup saya izin bertanya, bedanya MC dan moderator itu apa ya? Seperti apa nanti gambarannya? MC ku pembawa acara. Terus host itu seperti apa juga? Ya wes. MC itu pembawa acara, biasanya dia tugasnya hanya untuk membagi acara, kegiatan dari kegiatan ke-1, acara ke-1, kedua, ketiga, itu MC. Tapi kalau moderator itu mendampingi narasumber. Jadi ketika mendampingi narasumber, membagi waktu supaya narasumber gak kakean, misalnya dibatasi 30 menit, kok ini sudah 40, nah itu tugasnya moderator. Mengatur tanya jawab, itu moderator. Jadi bukan MC, kalau sedang menemani narasumber berarti dia sebagai moderator. Tapi pas nang pembukaan itu jenenge MC. Kalau host dan co-host itu terkait dengan Zoom, penggunaan Zoom. Jadi dia membantu terkait dia nge-share lagunya atau mengadmit peserta atau mematikan kalau ada suara-suara peserta yang bersuara walaupun padahal dia tidak seharusnya bersuara. Nah itu namanya host dan co-host. Ya, sudah bisa membedakan? Ampun. Nah, karena petugasnya Yang penting mantuk-mantuk orang ini. Karena petugasnya cuma satu, makanya besok penjenengan sebagai MC sekaligus moderator. Nge-MC pas di awal membuka, nah ketika menemani narasumber itu moderator. Itu. Izin bertanya? Iya, silakan. Bu Ida, kira-kira bisa dijelaskan enggak teknis pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya apa iki? Pertama Pak Nas. Narasumber ini menyampaikan materinya, ini kan ada durasinya 1 jam. Kemudian setelah itu, apakah ada sesi tanya jawab atau gimana Bu Ida? Ya, oke. Jadi hari Sabtu itu mulai jam 1 kan sampai jam 4, kita kan persidanya ada 3 jam. Yang 1 jam dipakai mereview oleh narasumber hari sebelumnya. Kemudian penjenengan 2 narasumber masing-masing dapat waktu 1 jam, 1 jam. Nah ini karena perlu ada tanya jawab, memang sebaiknya masing-masing menyisakan 15 menit.
Jadi narasumber 1 hanya 45 menit, narasumber 2 45 menit. Nah, kemudian terkumpul sisanya 30 menit itu untuk tanya jawab. Tanya jawab sebaiknya kita taruh di belakang saja, jadi 1. Nah, kemudian setelah tanya jawab selesai, pukul 4 itu, setelah tanya jawab selesai, maka kemudian narasumber menyampaikan tugas mandirinya, tugas yang mau diberikan kepada peserta. Itu disampaikan sebelum ditutup. Setelah tanya jawab, sebelum ditutup, nanti moderator menyampaikan, Bapak Ibu, ini sebelum kami tutup ada tugas mandiri yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami persilahkan narasumber 1 dilanjutkan narasumber 2. Nah, itu nanti gantian menyampaikan. Kalau bisa ditulis juga, penjenengan ketik, selain disampaikan di situ, setelah acara selesai kita share di WA group. Kadang-kadang kan peserta rada telat atau pas wayahe ngono dhek pas sholat, pas nang jeding kok gak garap. Ngaten. Setelah soal kita berikan, maka acara hari itu ditutup. Ngaten. Audione durung, audione. Pak Nas ngomong apa, Pak Nas? Bukaan, Pak Nas. Izin. Ya. Saya bertanya, saya kan masuk grup itu mesal, nggak bisa masuk grup besar yang jumlahnya 1000 peserta itu, Bu. Terus solusinya untuk menyampaikan tugas saya, selain lewat grup WA, apakah ada yang cara lain, Bu Ida? Nggak ada. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, karena WA grupnya pesertanya sudah penuh 1025, hari ini nanti mau saya umumkan. Karena salah satu syarat mendapatkan sertifikat adalah harus registrasi. Akan saya share registrasi 1000 orang itu, yang namanya tidak ada, saya minta untuk keluar dari WA group. Karena tetap tidak akan mendapatkan sertifikat. Ngaten. Baru nanti penjenengan masuk. Oh, gitu. Iya. Nanti akan kita beri kesempatan teman-teman yang tidak bisa ikut di angkatan yang ini, akan kita adakan lagi nanti bulan depan atau depannya. Insya Allah akan kita adakan lagi karena kebetulan teman-teman banyak sekali juga yang ikut diklat pada bulan Mei ini. Gitu, Pak. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih. Oke, sudah jelas nggih? Kita akhiri nggih. Wis maghrib dilungkas. Sampai maghrib ya. Oke, kalau sudah cukup, ayo dibuka kabeh kita foto bersama. Nah, kayak tondo lah iki jenengan dina iki mau rapat ngono lho. Sapa sing moto? Pak Evan iki biasae. Ambil story, Bu. Terus. Ya wes double story yuk Kak Popo. Ayo silahkan difoto no Pak Evan ya. Taruh di grup. Pak Muhyi hilang, Pak Muhyi. Pak Muhyi. 1, 2, 3. Pak Muhyi saya ganti baju. Saya tunggu Pak Muhyi. Ayo guys, foto guys. Pak, backgroundku kok gilap-gilap Pak. Pak. Ini karena PC-nya jelek ya. Kalau dikasih background itu wajah saya hilang-hilang. Wes saya. Nah, guys. Nah, suara nih. Pak Muhyi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara kita besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Diberi kemudahan dan membawa keberkahan bagi teman-teman kita. Mudah-mudahan peserta yang betul-betul ngomongi 1000 ya betul-betul ikut acara kita 1000. Tidak terdaftar tok 1000 tapi terus pas acara cuma wong 200. Nah, ini kan repot lek ngono. Itu. Ya, kita akhiri bersama acara kita siang sampai sore ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Saya tutup untuk Zoom-nya.